Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taman Edukasi Anggur Sawarga Grab. Kali ini kita kedatangan Kang Abdul dari Dulgrab. Assalamualaikum, Ya, Kang. Waalaikumsalam. Kang Abdul, kali ini kita akan membahas mengenai stak pada bibit anggur. Ya, Banyak dijumpai di pembeli, terutama pemula ya, Kang ya. ya. Pemula yang beli bibit anggur, namun ternyata setelah dipelihara stak, Kang. Nah, kira-kira atau mungkin bisa dijelaskan dulu stak itu apa, Kang? Pengertian stak itu, Kang. Stagnan itu apa? Pertumbuhannya terhambat. Jadi terhambat ya. Terhambat ya. Jadi tidak maksudnya berhenti tumbuh atau berhenti tumbuh ya. Jadi stak itu adalah ketika tanaman anggur berhenti tumbuh gitu ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Kang? Bisa stuck gitu, kan? Biasanya kebanyakan ya dari media tanam juga. Pernah kekeringan. Oh, pernah kekeringan. Kekeringan biasanya. Pengalaman yang saya pernah alami itu karena media tanamnya pernah kekeringan. Jadi bukan karena kualitas dari bibitnya ya, Kang ya? Bukan. Biasanya jadi lebih dari perawatan kita juga yang kurang hati-hati. Oh, jadi lebih ke stuck pada tanaman anggur terutama di pembibitan itu disebabkan karena perawatan yang kurang baik. Entah perawatan dari media, ada juga perawatan dari kekurangan kita memperhatikan daunnya yang ada binatang-binatang kecil itu yang trip itu biasanya itu bikin stuck juga. Oke, kalau tadi kan sudah dibahas mengenai pengertian kemudian penyebab dari stuck itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya, Kang? Biasanya saya atau sebelum itu bisa ditunjukkan nggak yang seperti apa sih yang stuck itu, Kang? Stuck ini nih pertumbuhan biasanya tunasnya kering ya, mati ya. Oh, kering, jadi tidak ada tunas yang aktif ya. Biasanya itu pucuknya hilang. Biasanya teman-teman pasti pernah ngalamin seperti ini. Ini permasalahan stucknya yang jadi pertumbuhannya jadi berhenti. Jadi bisa kita lihat di sini juga ini umur tanamannya sudah berapa ini? Udah lebih dari 2 bulan ya. 2 bulan. Tapi masih seperti ini ya. Jadi memang ada pucuk yang rusak. Yang rusak dan tidak aktif gitu ya, Kang ya. Nah, kemudian yang kalau yang aktif yang seperti apa, Kang? Mungkin bisa dilihat sebelum nanti Kang Abdul ceritakan bagaimana caranya ya. Contoh yang aktif ya seperti ini. Pucuknya ini mengkilap gitu. Oh, jadi ada pucuk yang tumbuh gitu ya, Kang ya. Yang tumbuh seperti itu. Yang segar seperti itu. Nah, sekarang caranya gimana, Kang? Ini kan stuck nih. Iya. Apa yang harus dilakukan supaya bisa tumbuh baik? Bisa tuh. Kita dari medianya, kita berawal dari media juga dan pemupukannya ya. Kita harus kita pupuk juga. Oke. Terus penanganannya biasanya dari agar tumbuh lagi biasanya dari pucuk. Harus ada yang kita potong. Kita cari di mata tunas mana yang aktif. Oke, ya. Kalau misalkan bisa diperagakan, Kang. Misalkan ini aktif nih ya. Iya. Potong di situ. Kita bisa potong di sini. Ini setelah kita kasih pupuk ya, dari beberapa hari yang kemarin kita udah kasih pupuk untuk pertumbuhannya. Artinya media tanam sudah nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga tidak kering, terlalu kering ya. Sudah terlihat mata tunas yang mau aktif nih. Iya. Ini kita bisa potong di sini. Potong di situ ya. Oke. Dan yang mati ini kita bisa buang lagi. Kita buang. Gitu ya. Jadi nanti diharapkan dari tunas baru ini ya yang akan nanti tumbuh ya. Akan pertumbuhannya lebih bagus. Jadi nggak perlu sayang-sayang ya, Kang ya. Biarkan yang sayang karena dari ini menghambat pertumbuhan. Jadi nanti diharapkan yang baru ini nanti akan tumbuh baik. Oke, Kang. Kemudian juga kan tidak hanya di bibit, Kang. Kalau kita lihat itu kan juga ketika misalnya saat grounding pun juga kan kadang-kadang suka stuck nih, Kang. Mungkin bisa kita lihat yang kita grounding, Kang. Oke, yuk. Ya. Oke, Kang Abdul ya, kita lihat ini yang baru di grounding ini, Kang. Baru seminggu di grounding, kelihatan nih sepertinya kayak stuck nih, Kang. Kira-kira gimana, Kang? Ini biasanya permasalahannya karena stres waktu baru penanaman biasanya. Oh gitu ya. Jadi
pucuknya ini hilang nih karena gosong ya. Biasanya permasalahannya dari karena stres aja. Gitu sampai mata tunasnya juga ini nggak ada, gosong. Oke, jadi salah satu tanda stagnan juga bisa dilihat dari situ, dari pucuknya itu ya Kang ya, yang betul. Gosong gitu ya, gosong, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat sini ada lagi nih Kang nih. Ini bentuk yang lainnya dari stagnan nih. Kalau kita lihat tidak ada pucuk yang gosong, tapi tidak ada pertumbuhan baru nih Kang. Gimana nih Kang? Ini dia masih beradaptasi ya, karena ini kan sama-sama baru grounding juga ya. Iya betul. Biasanya kita tunggu dulu nih. Untuk pertumbuhannya kita tunggu aja, karena kalau lihat dari ini dia mata tunasnya ada. Oke ya, baik gitu ya. Kita tunggu aja. Jadi ini masih sebetulnya bukan stagnannya masih bisa ditolerir ya. Iya, ini artinya masih ringan proses adaptasi gitu ya. Adaptasi ya, sama media yang baru ini. Oke Kang. Nah Kang, yang ini cara penanganannya gimana Kang nih? Apakah sama dengan tadi di pembibitan atau ada treatment yang berbeda Kang? Sama aja sih, masalah penanganannya ya kita cari mata tunas yang agak kelihatan aja. Kalau yang atas kan udah gosong nih, ya, karena gosong ya. Mm-hmm. Kita bisa potong di sini. Potong. Oke. Jadi nanti diharapkan yang ditunas baru itu ya Kang ya. Tunas baru ini nih. Tunas baru itu yang nanti akan tumbuh kembali ya. Oke Kang Abdul, kalau yang ini ya dulu kan ini pernah stuck ya Kang ya. Kemudian di treatment dan bisa dijelaskan mengenai hasilnya Kang. Ini dulu pernah dipotong. Pernah dipotong ujungnya tuh. Ini bekas potongannya. Bekas potongannya itu ya. Ya. Terus yang di sebelah sini ya Kang ya. Ini tunas yang baru nih. Kalau ngeliat dari pertumbuhannya nih bagus. Iya. Jadi kalau kalian lihat di bawah ini kelihatan ini sudah menua ya, daunnya ya. Ya penanganan stag ya seperti itu. Oh, jadi dipotong dan ini kelihatan hasilnya sudah mulai muncul. Dia akan tumbuh. Oke. Sobat Agro, demikian penjelasan tadi dari Kang Abdul dari Dulgrab mengenai bagaimana mengatasi pertumbuhan tanaman yang stagnan, baik di pembibitan maupun di bibit yang sudah di grounding. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak nih Kang Abdul nih atas penjelasannya nih. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar di bawah. Demikian informasi dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.